Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pasha juga dia sudah bisa mengalahkan si Kelvin. Dia juga ngomong kepada si Kelvin, "Kamu jangan sekali lagi kamu mengganggu keluarga dewa, apalagi kamu mau mencelakakan Junior. Kamu akan berurusan sama perisai dewa, Kelvin," kata Pasha. Singkat cerita di sini rombongan Pasha juga yang perisai dewa pergi dari hadapannya si Kelvin. Pas dia sudah pergi di sini, Mbak Ika ngomong kepada si Alia, si Renate sama si Kelvin, "Saya punya ide Kak Kelvin, Kak Alia." Dan di sini juga Mbak Ika juga dia menceritakan idenya kepada si Alia, si Renate. Lalu si Alia juga dia dalam hatinya dia teringat bahwa si Livia dia punya geng motor Vespa. Dia juga akan meminta bantuan ke rombongan geng motor Vespa. Di sini si Alia juga setuju dan mereka juga dia pergi untuk menuju ke geng motor Vespa untuk minta bantuan. Lalu di sisi lain di sini Barani juga dia gak lama kemudian datang sudah menebus obat. Pas sampai ke hadapannya Tante Saras juga ngomong kepada Barani, "Bagaimana sudah ditebus obatnya semua Rani?" kata Tante Saras. "Udah Tante, ini udah ditebus semua," kata Barani kepada Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras juga di sini dia juga sambil memegang tangannya Barani. "Kamu jawab dengan jujur kepada Tante. Sejauh mana hubungan kamu sama Fajar?" kata Tante Saras kepada Barani. Lalu di sini Mbak Nurani juga dia ngomong kepada Tante Saras, "Saya hubungan sama Fajar tidak sejauh yang apa di pikirannya Tante Saras. Saya cuma karyawan sama bos," kata Barani. Dia juga belum jujur. Lalu di sini pas Barani ngomong kayak gitu, Tante Saras ngomong lagi sambil tersenyum kepada Barani, "Saya tidak percaya, jawab dengan jujur," kata Tante Saras kepada Barani. "Saya tidak marah Tani," kata Tante Saras. Lalu di sini juga Tante Saras juga sambil dia memegang kepalanya dan Barani juga dia langsung ngomong kepada Tante Saras. Memang benar. Di sini juga Barani juga dia menceritakan semuanya waktu dia berduaan di vilanya Pak Fajar waktu kejebak oleh Pak Jos. Di sini juga sudah menceritakan dan dia juga ngomong kepada Tante Saras bahwa dia suka kepada Pak Fajar. Lalu di sini Tante Saras juga di sini dia sambil mewek dan dia juga langsung ngomong kepada Tante Saras, maaf kepada Barani, "Saya akan menyetujui dan akan mendukung hubungan kamu sama Fajar," kata Tante Saras kepada Barani. Lalu Barani juga langsung dia juga memeluk Tante Saras sambil dia juga ngomong kepada Tante Saras, "Terima kasih Tante. Tante sudah menyetujui dan mendukung saya untuk hubungan sama Pak Fajar," kata Barani. Lalu di sini juga Tante Saras juga ngomong kepada Barani, "Tadi ada Fajar nelpon, coba kamu telepon balik." Lalu di sini juga Barani juga dia menelpon balik tapi tidak diangkat sama Fajar. Lalu keputusan Barani juga dia ngomong kepada Tante Saras, "Saya harus pergi dulu ke kantor Cahaya Nanda kalau ada yang penting," kata Barani kepada Tante Saras. Di sini juga Tante Saras juga dia ngomong kepada Barani, "Ya udah kamu ke kantor dulu." Singkat cerita, Barani juga dia pergi dari rumah sakit untuk pergi ke kantor Cahaya Nanda untuk mau minta cuti kepada Pak Fajar. Lalu di kantor Cahaya Nanda di sini Tante Merlin sama Fajar sudah makan. Pas dia mau pergi, gak lama kemudian datanglah Barani. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung marah kepada Barani. "Ini akhirnya nongol," kata Pak Fajar. Lalu di sini Tante Merin dia ngomong kepada Pak Fajar, "Apa Mama bilang, kamu itu jangan marah-marah." Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merin mamanya, "Nanti Mas, saya mau kasih pelajaran dulu, mau ngomongin dulu perempuan ini," kata Pak Fajar. Di sini juga Tante Barani juga di sini menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa masalah dia tidak masuk ke kantor, dia panik. "Saya panik karena Tante Saras sakit," kata Barani kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini sangat kaget dan Pak Fajar juga ngomong kepada Barani, "Tante Saras itu sakit apa?" kata Pak Fajar. "Dan juga kamu biarin, kamu jangan kerja dulu, temenin Tante Saras," kata Pak Fajar. Lalu di sini juga Barani juga menceritakan penyakitnya Tante Saras kepada Pak Fajar.
Singkat cerita, Pak Fajar juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Barani, pokoknya sekarang kamu antar saya ke rumah sakit, saya akan menjenguk Tante Saras. Lalu di sini singkat cerita, Pak Fajar sama Tante Perini juga sama Barani juga dia pergi ke rumah sakit. Lalu Barani dalam hatinya, benar-benar Fajar ini saya tambah suka kepada dirinya. Dia masih mau membesuk Tante Saras, kata batinnya Barani. Singkat cerita di sini juga sampailah ke rumahnya Pak Fajar. Di sini juga Tante Merin juga langsung pergi dari hadapan Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia masuk lagi ke mobil sama Barani untuk pergi menuju ke rumah sakit untuk membesuk Tante Saras. Pas di mobil di sini Barani juga dia menceritakan kepada Pak Fajar bahwa dia juga ngomong kepada Pak Fajar, maaf saya Fajar, saya sudah menceritakan kepada Tante Saras waktu kita di villa kamu, kata Barani kepada Pak Fajar, karena sekarang Tante Saras sudah menyetujui dan merestui hubungan kita, kata Barani kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget, hubungan apa, kata Pak Fajar kepada Barani. Di sini pas Pak Fajar ngomong kayak gitu, Tante Saras, Barani juga di sini dalam batinnya, kenapa kok saya keceplosan ngomong, kata batinnya Barani. Singkat cerita, Barani juga mengulang omongannya kepada Pak Fajar, kamu makanya dengerin dulu omongan saya, kata Barani kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini si Alia, si Latil sama si Ken Kelvin dan Baika juga sampailah ke rombongan geng motor Vespa. Lalu di sini si Alia, si Latil juga di sini dia ngomong kepada rombongan geng Vespa, dia minta bantuan dan menceritakan maksudnya kepada rombongan geng Vespa itu. Lalu rombongan geng Vespa juga di sini bilang kepada si Alia, si Latil dia menyebut tante. Di sisi lain si Ken Kelvin sama Baika juga sangat tertawa karena si Alia, si Latil dibilang tante oleh rombongan geng Vespa. Lalu singkat cerita di sini juga si Alia, si Latil juga dia ngomong lagi kepada rombongan geng motor Vespa. Dan di sini rombongan geng Vespa juga di sini ngomong kepada si Alia, si Latil, siap tante, pokoknya saya akan melakukan apa yang dibilang tante tadi, kata rombongan geng motor Vespa kepada si Alia, si Latil. Lalu sini si Alia juga di sini pamitan pergi dan si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia, si Latil, ayo tante kita pergi, kata si Ken Kelvin sambil dia tertawa. Singkat cerita dia juga langsung pergi dari rombongan geng motor Vespa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lomati sawedat, kalau Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.